Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang Harmony ya, atau dengan tokennya itu One ya. Nah, Harmony ini kalau kita lihat di CoinMarketCap ya, itu saat ini berada di rank 85. Nah, koin Harmony ini atau dengan kodenya One ini, dia ini memiliki maksimal supply sebesar 12 miliar 600 juta ya. Jadi 12 miliar 600 juta. Total supply yang sudah keluar yaitu 13 miliar dan sirkulasi supply yang beredar itu adalah sebesar 9,51 miliar. Oke. Nah, untuk harganya saat ini tuh berada di 0,14 dolar ya. Nah, kalau kita lihat di CoinMarketCap ya, saat ini itu minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini tuh kita melihat di market itu lumayan merah ya. Jadi lumayan merah, lumayan berjatuhan baik untuk Bitcoin maupun altcoin gitu loh. Namun untuk beberapa altcoin itu memiliki ada beberapa yang hijau gitu ya, atau dalam waktu 7 hari ini dalam seminggu itu peningkatannya di atas 20%. Nah, salah satunya yang gue lihat di sini adalah kalau kita lihat ya, kebanyakan merah ya. Nah, salah satu yang gue lihat adalah yaitu koinnya itu One gitu loh. Ya, dia di rank 80. Nah, ini ya Harmony ya. Di rank 85, dia itu selama seminggu itu hijaunya itu 16% gitu loh. Tadi sih sempat gue lihat itu sekitar 20%. Jadi dia memang masih naik turun. Nah, sebelumnya itu One itu pas awal gue terjun di kripto ya, di tahun ini itu gue melihat One itu saat itu harganya masih murah, masih sekitar 200 perak, 200 perak, 100 perak gitu loh. Namun memiliki apresiasi yang cukup besar hingga saat ini harganya mencapai 2.000 rupiah. Nah, kita bakal cari tahu nih kira-kira apakah One ini masih under value atau hanya segitu-segitu aja ya. Jadi kita bakal cek nih analisanya. Oke. Harmony itu project apa sih sebenarnya? Nah, Harmony ini sebenarnya dia merupakan blockchain ya. Nah, ini merupakan sebuah platform blockchain ya yang didesain untuk memfasilitasi para creator atau para developer untuk menggunakan decentralized application atau dApps. Ya, jadi aplikasi-aplikasi entah itu dia DEX ya, entah itu DEX, entah itu DeFi, entah itu NFT, apapun itu aplikasi yang dibuat berdasarkan desentralisasi itu bisa dibangun atau didesain di blockchain platformnya Harmony atau One seperti itu. Nah, eh, blockchain Harmony ini itu diharapkan ya dengan inovasi desentralisasi aplikasinya itu diharapkan bisa fokus dalam bentuk sharing gitu loh, dalam bentuk random sharing seperti itu ya, sehingga memungkinkan untuk tiap blok itu diciptakan hanya dalam waktu beberapa detik saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat siapa sih founder dari Harmony? Nah, founder itu merupakan namanya Stephen C ya, atau Mr. Stephen lah kita sebut. Itu Mr. Stephen merupakan founder dan CEO dari Harmony. Dia ini uh, lulusan dari Universitas Pennsylvania ya, Pennsylvania. Dia spesialisasi dalam cryptographic protokol dan teori, tipe teori seperti itu. Nah, setelah dia menyelesaikan S3 dia ya, dokter sini dia menjadi research intern ya di Microsoft. Lalu di 2006 dia mulai bekerja sebagai senior engineer di Google. Lalu menghabiskan waktu dia 4 tahun di Google. Ya, 2011 dia membuat Spot Setter gitu loh. Ya, dia itu merupakan successful search engine di mana digunakan oleh Apple. Lalu di 2014 dia ini menjadi principal engineer untuk Apple, perusahaan Apple. Nah, dia membuat Harmony pada tahun 2017 ya, di mana Harmony timnya ini itu berisi 12 orang ya, 12 orang di mana 7 orangnya itu memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Google, Apple, Microsoft dan Amazon gitu loh. Nah, lalu apa yang membuat Harmony unik? Ya, membuat Harmony unik adalah Harmonic ini memfokuskan dalam processing speed gitu loh. Di mana proses dalam pembuatan bloknya itu cepat ya, sehingga validasinya itu lebih rapih dan lebih menghemat waktu dan gas. Lalu Harmony Mainnet ini, blockchainnya itu dia ini memperkenalkan sharing ya, yang tadi gue bilang sharing proses. Ya, kalau kita tahu sih sebenarnya udah banyak banget nih project-project blockchain yang membuat penyelesaian itu proof of stake dengan fitur sharing seperti itu. Nah, lalu kita akan lihat nih apa perbedaan sharingnya Harmony dengan sharingnya blockchain lain. Oke?
Nah, kalau kita lihat di websitenya ya, di Harmony ini, dia ini tagline ini scaling Ethereum application and cross chain finance. Artinya apa? Dia ini bisa men-scale ya, kayak gue bilang men-scaling aplikasi-aplikasi yang berada di jaringan Ethereum maupun di blockchain lain yang bersifatnya finance. Ya, bersifatnya finance decentralized aplikasi ya. Bisa DeFi, bisa NFT dan kawan-kawannya gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu udah menciptakan 52.696.448 blok ya. Udah menciptakan 52 juta blok. Lalu untuk transaksinya dia hanya membutuhkan waktu 2 detik saja gitu loh untuk menyelesaikan 1000 node. Ya, untuk menyelesaikan 1000 node dia hanya butuh waktu 2 detik. Lalu median stake-nya itu ada sekitar 5 juta one token seperti itu. Oke, nah ini ya protokol feature-nya ya. Jadi apa yang membedakan Harmony dengan jaringan blockchain lain? Ya kita bisa lihat di tabel ini ya. Di sini kita bisa lihat untuk Harmony ini setiap satu bloknya itu dia hanya butuh waktu 2 detik. Ethereum 6 menit itu 25 blok. Ya, jadi Ethereum itu untuk 25 blok dia butuh 6 menit. Ethereum 2 itu 60 blok itu 12 menit. Cosmos satu blok itu 7 detik, Polkadot 12 detik itu butuhnya satu blok itu 12 detik seperti itu. Nah, validatornya untuk Harmony ini validatornya itu hanya 1000 gitu loh. Dia jadi validator itu cuma 1000, dibatasin 1000, sedangkan Ethereum itu kan ada lebih dari 7000 sekian ya. Nah, untuk Ethereum 2 sekarang itu udah masuk ke 8192 orang yang menjadi validator di Ethereum 2. Lalu untuk Cosmos itu hanya 120, Polkadot 200. Nah, untuk tax fee-nya, untuk gas fee-nya, itu dia bisa disandingkan dengan gas fee-nya Polkadot ya. Jadi kalau kita lihat kan Ethereum itu saat ini gas fee-nya paling mahal, sekitar 0,3 dolar ya. Namun ini kan hanya estimasi kecil yang sebenarnya sih bisa lebih besar lagi. Namun kalau kita lihat perbandingan di sini, Harmony ini untuk gas fee-nya itu kurang lebih sama dengan Polkadot seperti itu. Nah, mainnet blockchain-nya sendiri Harmony ini launching pada Juni 2019 gitu loh. Jadi dia ini launch sebelum Polkadot. Nah, untuk shard size-nya itu dia ada 250 node. Ini maksudnya apa? Jadi si Harmony ini itu dia membuat 4 shard ya. Di mana setiap shardnya itu berisi 250 node. Nah, setiap satu validator itu memegang satu node. Oke? Paham ya kurang lebih ya. Jadi dia ada 4 shards ya, ada 4 shards di mana setiap satu shardsnya itu memiliki 250 node dan di mana tiap satu node-nya itu ada satu validator. Jadi seperti itu ya sistemnya ya kurang lebih. Nah, annual insurance-nya itu 3%. Ya, kalau kita lihat di Polkadot, ini kita bandingin dengan Polkadot ya, karena kalau kita bandingin dengan yang lain ini tiga ini itu udah lumayan kalah sih. Cuma kalau kita banding Polkadot, nah kita bisa lihat Polkadot ini dia itu ada 100 shard di mana setiap satu shardnya itu ada 100 node seperti itu. Oke, namun validatornya 200, berarti satu validator bisa memegang lebih dari satu node. Nah, dia ini platformnya ini menggunakan sistemnya konsensusnya proof of stake ya. Jadi dia berbeda dengan Ethereum maupun Bitcoin yang menggunakan proof of work. Dan ini validasinya itu menggunakan proof of stake. Otomatis apa? Otomatis token one ini bisa kita gunakan untuk staking gitu loh, untuk mendapatkan income lebih seperti itu. Nah, kita lihat Harmony ini menggunakan proof of stake mekanisme ya. Lalu shaker and random state sharding ya, random state sharding. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi setiap orang melakukan validator, setiap para validator akan melakukan validasi di tiap node-nya. Nah, shardnya ini akan di random terus gitu loh. Shardnya ini akan di random terus seperti itu. Sehingga apa? Tujuannya supaya lebih aman kayak gitu dan mengurangi delay function seperti itu. Nah, ini open development-nya ya. Jadi di sini kita bisa lihat development-nya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Dia selalu mengupdate berita-berita terbaru ya. Nah, kayak gini kan dia ada Twitter juga. Dia ini mengembangkan kayak gini ya. Dia terakhir itu dia ini 7 April 2021 ya.
7 April 2021, dia ini bilang SushiSwap sudah bergabung dengan ekosistemnya si Harmony. Jadi para pengguna SushiSwap bisa menggunakan Harmony supaya gas fee-nya lebih kecil daripada menggunakan jaringan Ethereum seperti itu. Ya, jadi semakin banyak DeFi ya yang bekerja sama, yang bergabung dengan ekosistemnya Harmony, maka otomatis permintaan terhadap token Harmony pun akan bertambah seperti itu. Kenapa? Karena orang kalau mau pakai DeFi-nya, DeFi yang sudah bergabung dengan Harmony ya, ibaratnya kan kalau kita dihadapkan pilihan nih, kita mau pakai DeFi ini di jaringannya si Ethereum apa di jaringannya Harmony. Nah, di saat yang di Ethereum itu gas fee-nya mahal dan lama gitu loh. Sedangkan di Harmony lebih murah dan lebih cepat. Nah, kalau kalian disuruh pilih, pasti kalian pilihnya yang lebih murah dan lebih cepat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, semakin banyak orang mau pakai DeFi, menggunakan DeFi yang sudah bergabung dengan ekosistemnya si Harmony, otomatis permintaan Harmony akan bertambah kayak gitu. Lalu ada DaVinci Gallery juga ya. Ini NFT. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu ada Injective Protocol juga ya. Nah, ini ada open community-nya. Ini YouTube-nya ya. Jadi dia kayak nge-share nih. Dia kadang ama ya, kadang ama, kadang dia membahas suatu update gitu loh. Kadang co-foundernya atau foundernya juga eh, memberikan informasi-informasi terbaru seperti itu. Nah, kalian bisa kunjungi di community-nya seperti ini. Nah, ini yang tadi founding timnya ya. Ini tim-timnya yang tadi Stephen Sinya kalian bisa lihat ya. Dia memiliki obsesi di protokol dan compiler sejak SMA gitu loh. Ya, terus ada Rong Jianlan ya, Sahil Dewan, Nick White ya. Jadi ini tim-timnya kita bisa lihat sekarang dia total ada sekitar 25 tim ya. Dan tim kulturnya juga ada. Ekosistem partnernya. Nah, di sini dia udah ada listing di Binance, ada listing di Huobi, bisa di Ledger, MetaMask, Smart Wallet dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kita bisa beli One ini di 11 exchange dan 15 wallet itu udah terdaftar. Lalu untuk DeFi-nya itu dan NFT produknya itu ada sekitar 30 ya. Jadi sudah 30 DeFi yang bergabung dengan ekosistemnya si One seperti itu atau Harmony. Contohnya apa? SushiSwap, DaVinci, Travala, Atri, Blitz dan kawan-kawannya. Lalu, nah ini yang untuk cross-chain protokol. Jadi dia bisa masuk ke blockchain yang lain gitu. Jadi cross-chain protokol seperti itu. Nah ini udah ada 10 yang berintegrasi dengan Harmony ya, Chainlink ya. Kita tahu sendiri Chainlink itu sangat baik ya karena dia itu udah bergabung, udah meng-cross chain ke banyak berbagai blockchain seperti itu. Lalu ada Edgeware, The Graph ya, The Graph juga saat ini juga lagi hot-hotnya ya. Lalu lagi Gnosis Safe, API 3 ya. Nah, nah ini ya dia sistemnya itu layer 2 ya. Jadi dia sebagai layer 2 di mana itu Harmony itu menjembatani ya antara proof of work dan proof of stake blockchain seperti itu. Jadi kurang lebih ini mirip sama kayak video yang kemarin gue buat ya. Video yang kemarin gue buat itu kan tentang ini ya. Bentar, tiba-tiba gue jadi lupa yang video yang kemarin gue buat tentang blockchain juga di layer 2 gitu loh. Oh, di Matic, sorry. Di Polygon ya, sorry, sorry. Tiba-tiba buntu nih makhluk manusia ya. Jadi sebelumnya itu dia di Matic ya, Polygon itu di layer 2. Nah, si Harmony ini juga sebagai layer 2 gitu loh. Oke, lalu ada news and progressnya kalian bisa lihat ya di Twitter. Jadi kalian bisa follow aja Twitternya. Kalian bisa juga join grup Telegramnya ya. Oke, nah ini juga Mochi Swap juga bergabung dengan Harmony ya. eh dengan ekosistemnya Harmony. Kalau kalian lihat, kalau kalian nggak tahu Mochi Swap itu dia juga DeFi ya. Dia DeFi di jaringannya BSC kalau nggak salah. Oke. Nah, ini untuk milestone dan roadmapnya. Jadi 2020 kuartal 4 kan udah lewat nih. Lalu 2021 kuartal 1 juga udah lewat. Berarti harusnya kita sekarang di kuartal 2 gitu. Kuartal 2 menuju kuartal 3 dan 4 gitu. Kuartal 2-nya itu dia decentralized voting power ya. Jadi kita bisa voting governance lah.
governance kita bisa voting menggunakan one token. Lalu ada Bitcoin Bridge ya. Ini artinya apa? Dia menjembatani uh, native BTC ya, native BTC ke ERC20 gitu, ke jaringannya blockchainnya Ethereum seperti itu. Ya, jadi kita bisa melakukan swap BTC kita itu dijadikan native BTC seperti itu. Lalu di 2021 kuartal 3-nya dan kuartal 4-nya itu dia ada cross shard contract. Lalu ada cross chain infrastruktur ya, lalu ada on chain governance dan on chain order book. Jadi ini roadmapnya kita bisa lihat lengkap ya di sini ya, di mediumnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini eh, eh, si CEO-nya selalu melakukan update atas perkembangan dan rencana update ke depannya seperti itu. Nah, lalu di sini sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa kita explore di sini. Cuma gue akan memberikan informasi yang penting-penting aja. Contohnya salah satunya adalah stakingnya ya. Jadi pasti kalian penasaran nih gimana caranya staking gitu loh, atau mendapatkan passive income dari one token gitu loh. Sebenarnya kalau kalian pengguna Binance, kalian bisa menggunakan aplikasi Binance untuk staking one token itu di proof of stake lock ini ya, lock staking gitu loh, staking terkunci. Kalian bisa menggunakan di Binance gitu loh. Namun kalau kalian nggak mau di Binance, ya kalian bisa pakai di Harmoninya. Kalian bisa ke staking.harmony.one gitu loh. Di sini bakal muncul berbagai validator di jaringannya Harmony gitu loh. Jadi kita bisa lihat nih expected returnnya kira-kira berapa, yang udah masuk stake-nya berapa, fee-nya berapa, uptime-nya berapa gitu. Jadi saran gua kalau kalian mau ini, kalian perhatiin uptime-nya juga. Jadi kalau dia uptime-nya tinggi, otomatis dia ini lebih terpercaya lah kayak gitu. Jadi kalian jangan hanya lihat dari bunganya berapa persen, tapi kalian lihat dari uptime-nya dan stake-nya berapa gitu loh. Kalau banyak yang masuk stake-nya, otomatis orang-orang lebih percaya validator tersebut gitu loh. Otomatis artinya validator tersebut kemungkinan besar lebih aman gitu ketimbang validator lain gitu. Jadi kalian harus lebih cermat untuk melakukan stake ini. Nah, untuk menggunakan stake ini itu kalian harus membuat one wallet ya. Jadi kalian harus menggunakan wallet Harmony gitu, one wallet. Itu kalian bisa register aja di sini, check in di portofolionya seperti itu ya. Lalu di sini kalian juga bisa ini governance ya. Jadi one token itu selain bisa untuk staking ya, yang tadi kan kita bisa menggunakan staking nih untuk validator ya. Kita juga bisa pakai untuk vote gitu loh. Kita bisa vote atau governance karena kan Harmony ini kan desentralisasi kan tujuannya kan. Jadi setiap perubahan-perubahan pengembangan Harmony itu kita bisa mengajukan proposal atau melakukan vote di proposal-proposal yang sudah diajukan gitu loh. Ya contoh yang ini Change Network Governance Quorum gitu loh. Jadi ada informasinya, kalian bisa lihat ya, kalian bisa baca, lalu kita bisa melakukan vote sebagai holder dari one token seperti itu. Nah, kayak gini ya kita bisa lihat ya. Ini pada agree ya, pada setuju ya, itu ada sekitar 2 miliar, iya 2 miliar one token ya yang digunakan untuk ngevote ini gitu loh. Ya, jadi di sini ada informasinya, proposal tujuannya apa, setting 5% minimum fee on network level seperti itu. Reduce minimum delegation seperti itu dan kawan-kawan ya. Itu fungsi dari governance-nya. Lalu selain untuk staking dan governance, one token itu bisa buat apa lagi gitu loh. One token itu bisa digunakan untuk membayar fee ketika kalian bertransaksi di jaringannya Harmony ya. Jadi dia ya mirip dengan Polygon Matic ya. Fungsi Matic juga mirip dengan Binance Smart Chain ya, atau BNB ya, atau ETH dengan jaringan blockchainnya Ethereum seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan smart contract di jaringannya blockchainnya si Harmony ya, kita bayarnya pakai one token seperti itu. Itu fungsi ketiga dari fungsi nomor 3 dari one token. Nah, di sini kita juga bisa jadi validator ya. Jadi kalian tinggal ke ini aja, ke staking Harmony One, kalian ke become a validator. Di sini ada muncul nanti dokumen-dokumennya ya, kalian bisa download, kalian bisa baca
apa aja syarat-syarat dan apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi validator dari jaringannya si Harmony seperti itu ya. Oke, lalu nah ini NFT yang sudah bekerja sama, sudah masuk ke ekosistemnya Harmony gitu loh. Ini yaitu DaVinci ya. Ini NFT. Nah, kalian lihat di sini NFT-nya itu kalau kita mau beli itu pakai one token gitu loh. Ya, jadi di sini contoh kayak yang ini NFT ini itu harganya 200 token one ya. Jadi ini fungsi keempat, one token itu bisa digunakan untuk transaksi jual beli seperti itu. Kita bisa membeli item game kalau memang ada game yang bekerja yang kalau memang ada game-game yang masuk ke ekosistem Harmony ya, kita bisa beli item game, kita bisa beli NFT, kita bisa staking, kita bisa pools, kita bisa LP mungkin ya, bisa jadi LP suatu saat. Gua nggak tahu udah ada apa belum. Kita juga bisa menggunakan uang itu untuk hal-hal lain seperti itu. Nah itu untuk pengembangannya seperti apa, kita ke depannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, paling segitu aja ya yang bisa gue sampaikan tentang Harmony ini. Yang jelas kita rekap sedikit ya. Yang jelas Harmony adalah sebuah jaringan blockchain proof of stake ya, dengan menggunakan sistem sharding untuk mengurangi masalah skalabilitas, menyelesaikan masalah skalabilitas sehingga transaksi lebih cepat, yaitu hanya sekitar 2 detik untuk 1000 node, dan fee-nya lebih kecil gitu loh. Sekitar 100 kali lebih murah daripada Ethereum seperti itu. Oke, baik lagi ke kalian sekarang. Menurut kalian apakah One ini atau Harmony ini layak diinvestasikan atau enggak? Ya, itu keputusan di kalian. Perlu diingat supply-nya cukup banyak ya, sekitar 12 miliar. Namun kalau kita lihat untuk masa depannya, ya itu menurut kalian seperti apa gitu loh. Apakah Harmony ini akan terus naik atau akan segitu-segitu aja gitu loh. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih. Kalau ada kritik, saran, komentar, tulis aja ya. Nanti gue balas, gue baca pasti. Lalu kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan saja ya. Pasti gue jawab sebisa gue, setahu gue. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan di like. Jangan lupa di subscribe karena gratis ya. Share juga videonya ke teman kalian kalau menurut kalian video ini tuh bermanfaat gitu loh. Semoga video yang gue buat ini bisa memberikan informasi dan mengedukasi tentang fundamental ke kalian para penonton setia gue. Oke, gue ucapkan terima kasih ya. Sampai sini videonya. Kita ketemu lagi next video. Bye bye.